kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali Extra Live dapat kembali menjumpai Anda selama 60 menit ke depan. Tentunya Extra Live, Extra News, Extra Performance, and We're Live. Dan perjumpaan kita telah diawali oleh band yang luar biasa di Korea pada malam hari ini. Nantinya kami juga mengundang Anda untuk mengikuti line interaktif di 8202015. Tapi juga tentunya kami berterima kasih banyak karena para narasumber sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Adis Kadir selaku Ketua Fraksi Golkar dan juga Ibu Weni Rosdiana selaku Pakar Ilmu Administrasi Negara dari UNESA. Yang akan menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini juga berhubungan dengan Kota Surabaya tercinta tentunya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, kita akan terlebih dahulu menyaksikan rangkuman catatan yang telah dihimpun oleh kawan-kawan Extra Live. Belum lama polemik pergantian Ketua DPRD reda. Kali ini Lembaga Perwakilan Rakyat Surabaya kembali dihebohkan terkait tarik ulur pergantian posisi Wakil Wali Kota Surabaya yang ditanggalkan Bambang DH beberapa waktu yang lalu karena maju dalam pertarungan Pilgub Jatim yang baru saja usai. Alotnya proses pergantian wawali yang saat ini macet di meja pembentukan panitia pemilih atau Panlih DPRD Surabaya tersebut ditengarai karena adanya aroma tarik ulur kepentingan para politisi dewan untuk kepentingan partai maupun kepentingan individu masing-masing. Bahkan menurut desas-desus informasi di kalangan internal dewan, belum clearnya hingga saat ini setiap fraksi mengirimkan wakilnya untuk menjadi panitia pemilih ditengarai ada pihak tertentu yang mengganjal proses tersebut dengan menggelontorkan uang sebesar 50 juta rupiah untuk setiap fraksi agar Wali Kota Tri Risma Harini gagal bersanding dengan Wisnu Sakti Buwana atau Saifuddin Zuhri yang direkomendasikan oleh Partai PDIP. Berhembusnya politik transaksional yang mengiringi penentuan kursi wawali yang masih kosong karena proses politik yang kian tidak menentu, tentu masyarakat seakan dibuat menekuk dahu. Karena apabila diruntut, persoalan yang sebenarnya terlihat sederhana akhirnya menjadi rumit dan berbelit karena melalui proses politik yang saling berkelit. Melihat prosesnya yang hingga kini baru separuh jalan, tentu masyarakat Surabaya diuji kesabarannya oleh wakilnya yang duduk di dewan dan harus menunggu sampai kapan. Lantas apa yang sebenarnya yang menjadi pengganggu atau pengganjal proses pergantian wawali? Jawabannya dapat Anda saksikan sesaat lagi di program Extra Live hanya di SBO TV dengan topik Ironi Transaksi Kursi Wawali.
Ya, setelah masyarakat Jawa Timur bersama-sama begitu ya berdebat-debat untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin Jawa Timur, kali ini kita terfokus pada area Surabaya, di mana masyarakat Surabaya juga kali ini akan bertanya-tanya kira-kira siapakah yang akan menduduki posisi Wawali Surabaya. Dan kalau kita berbicara mengenai posisi ini sendiri, kali ini internal DPRD kembali bergolak terkait dengan tarik ulur penentuan posisi Wawali yang masih kosong begitu, dan pertanyaannya adalah kenapa prosesnya berhenti di panitia pemilih. Bahkan hampir mayoritas fraksi di DPRD belum mengirimkan namanya, tidak terkecuali fraksi Partai Golkar begitu. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan? Mungkin Pak Diskadir boleh menjelaskan begitu, Pak? Iya. Jadi begini, saya tidak ingin memasuki wilayahnya fraksi lain. Baik. Tapi saya menjelaskan kenapa fraksi kami, fraksi Partai Golkar belum memasukkan nama panitia pemilih tersebut. Jadi kebetulan saya di sekretaris pansus pemilihan ini, memang prosesnya setelah pansus ini menyelesaikan tata tertib, tentunya panlih harus segera dibentuk. Panlih ini terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Nah, di Partai Golkar kami sudah mengadakan rapat dengan antara DPD Partai Golkar dengan fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa proses pemilihan wakil wali kota Surabaya, pergantian wakil wali kota Surabaya ini harus sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku secara prosedural. Itu pertama. Yang kedua, kami fraksi Partai Golkar dan DPD Golkar Kota Surabaya mengakui bahwa jatah wakil wali kota ini adalah milik PDIP. Itu dua hal tersebut. Kemudian kami melakukan pemilihan internal 2 orang panitia pemilih. Nah, ada sedikit memang debat di sana karena dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya menghendaki Saudara Agus Darsono, karena beliau adalah salah satu wakil ketua di DPD Golkar Surabaya, dan dari fraksi Partai Golkar menginginkan Saudara Edi Budi Prabowo karena senioritas, dan beliau ini penasihat fraksi Partai Golkar. Nah, adanya sedikit tarik ulur inilah yang akan kami selesaikan, dan insya Allah ini sudah bisa mengerucut satu nama. Kemungkinan besar Bapak Edi Budi Prabowo yang akan kami usul sebagai masuk di dalam panitia pemilihan. Tetapi di Partai Golkar ini segala sesuatu yang menyangkut pemilihan kepala daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada satu tingkat di atasnya, dalam hari ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Nah, kami rapatnya minggu lalu Jumat, mestinya kami melaporkan hari Senin kemarin, tetapi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur tidak ada di tempat, dan kami dijanjikan waktu untuk bertemu hari Jumat besok. Setelah Jumatan. Jadi ini bukan dalam rangka olor-mengolor, tapi ini mekanisme baik secara partai maupun secara undang-undangan yang kami lalui. Dulu saja waktu saya maju wakil wali kota itu rekomendasinya dari pusat. Nah, jadi wakil wali kota ini pun tidak bisa kami DPD Golkar Surabaya memutuskan sendiri, paling tidak harus berkonsultasi dengan satu tingkat di atas. Insya Allah hari Senin paling lat Selasa ini semua sudah clear, kami bisa mengirimkan nama panitia pemilih ke DPRD Kota Surabaya. Jadi tidak ada unsur-unsur kalau dibilang mempersusah, mempersulit, tidak ada sama sekali. Memang itulah mekanismenya yang kami lalui. Dan memang berjalan hampir 2 bulan ini, baru kemarin hari, kalau tidak salah itu hari Senin, itu baru didok tata tertibnya, baru disetujui di Banmus. Memang sudah diparipurnakan, tapi masih ada perbaikan, dan Senin kemarin tata tertib baru selesai kita bahas di Banmus untuk dibacakan ulang di paripurna. Jadi memang stepnya begitu. Dan ini berlaku sama untuk seluruh fraksi yang lainnya begitu, ya, Pak, ya? mestinya berlaku sama untuk fraksi lainnya. Memang bisa saja kalau ada fraksi yang langsung memajukan begitu, mungkin mereka merasa ini sudah benar, mereka. Tapi kalau kami fraksi Partai Golkar
Golkar kami harus berhati-hati dalam mekanisme step by step pelaksanaan itu harus semua sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau partai yang lain saya tidak mengetahui seperti apa. Baik, seperti itu kejelasan dari fraksi Golkar begitu pemirsa. Baik, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini juga dan kita tentunya nanti akan bertanya pendapat dari pakar ilmu administrasi negara. Tapi tentunya nanti untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin memberikan opini terkait dengan masalah ini, nanti kami akan buka line interaktif di 8202015. Setelah yang satu ini kami akan kembali. Genggam tanganku erat, ku yakin kita bisa melewati hari ini dengan senyuman. Dan jangan pernah kau lupakan, hidup hanya sebuah jalan yang tak akan pernah bisa terulang.